Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi para peserta MTLS Daring 2020 SMA Negeri 1 Surade. Untuk materi selanjutnya ini berkenaan dengan protokol kesehatan COVID-19 yang akan dibawakan oleh Dr. Hajah Solitari Ramoses MM. Beliau lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Maret 1975. Untuk pendidikan formalnya beliau lulusan dari SD Mardiwana 2 Bendungan Bogor. Lalu SMP-nya di SMP Mardiwana 2 Veteran Sukabumi, SMA-nya di SMA Mardiwana Sukabumi. Perguruan tingginya di FK UPN Veteran Jakarta dan STIMMA IMI Jakarta. Untuk S2-nya itu di S2 Manajemen. Beliau tinggal beralamatkan di Kampung Cibarehong, RT 009, RW 004, Desa Jagamukti, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Untuk nomor handphonenya di 081280251659. Pengalaman bekerjanya dokter fungsional Puskesmas Surade 2003-2007 sampai dengan 2018 sampai dengan sekarang sebagai Kepala Puskesmas Surade. Dan inilah dia materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dokter, yaitu budaya hidup bersih dan sehat, protokol kesehatan pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang terkasih dari SMA 1 Surade, izinkan saya Dr. Soliter, saya Kepala Puskesmas Surade. Pada hari ini saya akan membagikan sedikit ilmu untuk kalian, anak-anakku, mengenai PHBS di sekolah. Apa yang dimaksudkan dengan PHBS? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Tentu saja sebagai seorang siswa, kewajiban utama kita adalah menjaga kesehatan kita supaya kita bisa belajar dengan baik. Yang dimaksud dengan PHBS di sekolah adalah bagaimana kita sebagai seorang murid bisa menjaga kondisi kita supaya kita tetap sehat. Karena sehat itu adalah investasi, adalah suatu modal bagi kita untuk belajar dengan baik sehingga menciptakan generasi Indonesia yang unggul. Dalam hal ini kalian harus bisa memperdayakan diri agar sadar, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama di sekolah. Dan juga supaya di dalam kegiatan bersekolah itu ada ketersediaan dan pengupayaan sarana lingkungan sekolah yang sehat. Anak sekolah itu harus menjadi teladan di dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian ada permasalahan yang sering kita jumpai, bahwa di usia awal sekolah merupakan masa kemasan untuk menanamkan nilai-nilai PHBS. Anak-anak sekolah sekarang belum semuanya optimal menerapkan PHBS di sekolah. Masih banyak juga kondisi sekolah yang kurang memadai atau tidak sehat, dan berkurangnya dukungan kebijakan untuk PHBS. Nah, karena sehat itu adalah hak asasi manusia dan merupakan investasi pembangunan, maka anak sekolah juga merupakan aset. Sekali lagi, anak sekolah adalah aset atau modal utama di dalam pembangunan. Apabila kalian tidak mengelola kesehatan kalian dengan baik, maka sekolah bisa menjadi tempat utama, tempat penularan berbagai macam penyakit. Untuk itu, dalam kesempatan pagi hari ini, saya akan berusaha untuk membuka pemikiran kita, memberikan ilmu bagaimana caranya kita supaya bisa melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Dalam hal ini mungkin yang menjadi motor utama di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak sekolah dalam proses pentransferan ilmunya adalah dengan guru sebagai mitra atau pelaksana. Tetapi tentu saja anak sekolah juga harus bisa mengkaderkan dirinya menjadi kader kesehatan di sekolah.
sebagai kadar kesehatan bagi lingkungan, kita harus sadar bagaimana atau hal-hal poin-poin apa saja yang harus kita pelajari, kita terapkan dan kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terlalu sulit sebenarnya anak-anak sekalian untuk mencerminkan perilaku hidup yang bersih dan sehat sebagai anak-anak sekolah. Yang pertama, kita mulai dari kebersihan diri kita sendiri. Diawali dengan kebersihan yang paling gampang adalah kebersihan tangan. Ya, kukunya harus pendek dan bersih. Kalau untuk anak-anak TK, anak-anak PAUD atau anak-anak SD ini mungkin mudah sekali karena masih ada ibu guru atau bapak guru yang memeriksa kuku di sekolah. Tetapi kalau untuk anak SMP dan SMA terus terang ini agak sulit. Tapi kita harus memahami bahwa ini adalah dasar untuk kebersihan kita sehari-hari. Jadi upayakan supaya bagian ujung kuku tangan dan juga ingat kuku kaki ya adik-adik semua itu harus dipotong, tidak boleh panjang. Nah, anak-anak perempuan nih kadang-kadang suka pengen kukunya panjang gitu ya, biar cantik-cantik. Belum saatnya, karena kita masih anak sekolah, kita rawat saja kuku kita untuk selalu terpotong pendek dan bersih. Kemudian kenapa? Karena di balik kuku yang panjang itu terkadang tersimpan kuman, virus, bakteri. Sementara kan kebudayaan kita makan itu biasanya pakai tangan. Jadi potensi untuk penularan penyakit yang tersembunyi di balik kuku sehingga mengganggu kesehatan itu sangat berpengaruh sekali. Untuk itu jagalah kebersihan kuku dan tangan. Kemudian setelah kuku dan tangannya dipotong rapi, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan 6 langkah cuci tangan. 6 langkah cuci tangan itu sangat mudah sekali, bisa kalian lihat di media-media sosial ataupun di TV, di Facebook, itu banyak sekali. Kalau kalian klik di Google itu banyak. Mencuci tangan dengan 6 langkah atau sekitar 20 menit, kemudian dibilas dengan air yang mengalir sehingga virus, bakteri, dan jamur tidak menempel dan bisa tangan kita bisa kita gunakan untuk menyentuh wajah, menyentuh hidung, menyentuh mulut dan juga untuk makan. Untuk itu sekolah juga harus menyediakan tentu saja fasilitasnya sabun cuci tangan dan wastafel yang dengan air yang mengalir. Berarti 2. Yang pertama jaga kebersihan kuku selalu pendek, kemudian 2 cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga adalah tentu saja tidak merokok. Tidak merokok ini bukan hanya khusus untuk anak laki-laki, tetapi anak perempuan juga banyak nih sekarang yang suka ikut-ikutan merokok. Usahakan untuk tidak merokok, terutama di dalam ruangan, di lingkungan sekolah. Untuk merokok ini tentu saja tidak hanya murid, tapi juga guru harus bisa memberikan contoh bagaimana untuk merokok itu. Kalaupun harus terpaksa merokok, diusahakan di luar lingkungan sekolah, ya. Itu kemudian tentu saja kalau sekarang tidak menggunakan narkoba, ya, karena bahaya narkoba ini merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Dan kalau sekali kita main-main, coba-coba dengan narkoba, sungguh sulit kita untuk lepas dari jeratannya. Dan tentu saja bukan hanya jeratan di bidang kesehatan saja yang akan merusak fungsi kerja otak dan tubuh kita, tetapi juga harus ingat adik-adik semua, ada sanksi yang sangat berat kalau kita sudah bermain-main dengan narkoba. Ya, karena hukumannya juga bukan hukuman main-main. Ya, hukuman mati itu adalah ancaman utama kalau kita bermain-main dengan narkoba. Narkoba itu tidak hanya sabu-sabu, putau atau morfin saja, tetapi dimulai dari hal-hal yang di sekitar kita, dari mulai obat-obatan terlarang seperti tramadol, penyalahgunaan obat batuk, kemudian penyalahgunaan lem aibon yang dihirup udaranya, ya,
kemudian juga penggunaan obat-obat medis yang secara berlebihan seperti obat batuk dextro, itu juga termasuk hal-hal yang harus kita hindari karena efek utamanya adalah merusak kesehatan kita, merusak organ tubuh kita, sehingga menyebabkan kita tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan tidak bisa menjadi generasi yang berpotensi untuk membangun bangsa. Kemudian yang kelima adalah adik-adik juga harus belajar bagaimana menghindari penularan virus yang kita kenal dengan virus HIV yang akan menyebabkan penyakit atau suatu sindrom yang namanya AIDS. Untuk penularan HIV/AIDS ini tentu saja dari cairan tubuh. Untuk itu, kembali ke perilaku hidup bersih dan sehat kita, termasuk juga di dalam kesehatan reproduksi. Karena untuk HIV/AIDS ini, penularan utamanya untuk di generasi muda adalah satu, dengan penggunaan jarum suntik secara bergiliran. Berarti itu berkaitan dengan yang tadi, tidak menggunakan narkoba. Kalau kita terpapar dengan penggunaan narkoba yang menggunakan jarum suntik secara bersamaan, maka kita beresiko untuk tertular penyakit, salah satunya adalah HIV ini. Sementara sampai saat ini yang namanya AIDS atau HIV itu belum ada obatnya. Yang diserang adalah daya tahan tubuh kita, sehingga tubuh kita tidak bisa melawan virus, bakteri, dan jamur, begitu lemah. Dan celakanya kalau untuk HIV ini, adik-adik anak-anakku semua, kita tertular hari ini, badan kita tetap terlihat sehat, tetapi kita berpotensi menularkan, dan gejala penyakitnya itu akan kita rasakan nanti 10-15 tahun kemudian. Itu yang namanya Windows period. Jadi kalau kita terpapar HIV/AIDS hari ini, mungkin dalam 15 tahun ke depan kita merasa sehat, tetapi kita menularkan. Jadi piramida seperti fenomena gunung es. Satu orang bisa dalam 15 tahun menularkan pada ribuan orang. Dan ini sangat mengancam kestabilan kita, kestabilan negara kita. Untuk itu, satu tadi pintu masuknya, jangan bermain-main dengan narkoba. Kedua, karena akan berkaitan juga dengan HIV/AIDS. Ya. Selain penggunaan jarum suntik, insya Allah kalau untuk disuntik dokter, diinfus, transfusi darah, itu sudah dengan protokol kesehatan yang aman. Jadi adik-adik tidak usah khawatir. Tetapi satu lagi, jalan masuk virus HIV masuk ke tubuh kita adalah dengan seks bebas. Nah, ini kita tidak bisa tabu untuk menceritakan hal ini, tapi ini terjadi di lingkungan kita, bahwa banyak kawan-kawan kita yang dari usia dini sudah banyak terpapar juga dengan hubungan seks yang bebas, yang tidak pada tempatnya, yang belum saatnya, juga tanpa pengaman. Ya, dalam hal ini mungkin pengaman yang dimaksud adalah kondom. Akhirnya karena virus HIV/AIDS itu menempel pada cairan tubuh seperti darah, kemudian sperma, maka kalau dilakukan hubungan seks yang tidak aman, tidak pada waktunya, ini juga sangat berpotensi untuk menularkan HIV. Ya. Tetapi kalau dari makanan, minuman, bersentuhan fisik, itu tidak akan menularkan HIV/AIDS. Jadi adik-adik harus terus mengupgrade ilmu bagaimana mencegah diri kita dari narkoba, kemudian juga dari tertularnya virus HIV/AIDS. Mungkin untuk dua hal ini nanti bisa kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Selanjutnya, untuk perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, tidak ada salahnya palang merah remaja. Kemudian kalau di pendidikan UKS, ya, unit kesehatan sekolah, tidak ada salahnya kalau sekolah memang membentuk kader-kader kesehatannya sendiri, baik di anak laki-laki maupun anak perempuan, di mana para kader ini tugasnya adalah terus-menerus mengupgrade dan membagikan, mensosialisasikan ilmu-ilmu kesehatan yang terupdate, yang sangat dibutuhkan oleh kawan-kawannya, juga untuk menjaga lingkungan sekolah tetap bersih, sehingga kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah itu bisa terlaksana dengan baik.
selanjutnya setelah terbentuk kader kesehatan, diharapkan juga untuk satu penyakit yang namanya demam berdarah itu bisa dibentuk kader jentik sekolah, sehingga lingkungan sekolah terutama di SMA 1 Surade itu bebas jentik nyamuk. Penyakit apa yang bisa kita hindarkan? Tentu saja demam berdarah, karena demam berdarah ini disebabkan oleh virus dengue yang hidupnya itu adalah disebarkan oleh nyamuk. Ya, nyamuknya bisa nyamuk Aedes aegypti ataupun nyamuk Aedes albopictans. Aedes albopictans itu ada di kita, biasanya hidupnya di sawah. Dulu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu tidak ada Aedes aegypti di daerah pedesaan seperti kita. Tetapi karena mobilitas penduduk di Surade ini sangat tinggi, ya mungkin nyamuknya terbawa di kendaraan, akhirnya hidup di daerah kita. Sehingga sekarang, dulu tuh demam berdarah adalah penyakit perkotaan, di desa mah nggak ada demam berdarah, paling adanya malaria. Tetapi karena pergerakan manusia yang begitu tinggi dari kota ke desa, dalam satu hari bisa bolak-balik, akhirnya terbawalah si vektornya itu, si nyamuknya itu, sehingga hidup di daerah kita. Jadi sekarang di Surade sudah terjadi lokus penularan DBD kita sendiri, dan ini adalah kasus yang sangat mengancam. Dulu DBD itu hanya tersebar di musim hujan saja, tetapi dalam 5 tahun terakhir, dalam sepanjang tahun selalu ada saja penderita DBD yang ada di kita. Sementara DBD ini nyamuknya itu hidupnya di air yang bersih. Nah, untuk itu perlu sekali para siswa untuk memahami bagaimana menjaga lingkungannya supaya tidak ada air bersih yang tergenang, seperti di vas bunga, di bak-bak penampungan air, di ember-ember yang ada di sekolah, atau di sampah-sampah plastik yang menampung air di mana nyamuk bisa hidup. Sehingga siswa bisa diajarkan bagaimana memantau jentik nyamuk DBD yang sangat khas sekali. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan lingkungan sekolah terutama itu menjadi sekolah yang bebas jentik. Dan jangan lupa, nanti kalau kita pulang ke rumah, ilmu-ilmu kesehatan yang diajarkan di sekolah ini juga bisa kita terapkan di rumah. Sehingga para siswa, khususnya siswa di SMA 1 Surade ini, bisa sangat paham bagaimana menjaga kesehatan dirinya dan juga menjaga kesehatan lingkungannya. Yang kedelapan, tentu saja para siswa harus paham sekali pentingnya air bersih. Ya, air bersih adalah air yang tidak berwarna, tidak beraroma, tidak berbau, dan tentu saja seharusnya itu diperiksa untuk bebas dari segala macam kuman, virus, bakteri, dan jamur, sehingga siswa terbiasa menggunakan air yang bersih untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan, untuk minum, juga untuk melaksanakan kegiatan yang lain. Nah, ini harus disadari karena terkadang kesadaran untuk menggunakan air yang bersih ini sangat sulit sekali. Nah, diupayakan supaya anak-anakku di SMA 1 Surade sudah terbiasa kalau untuk melakukan kegiatan-kegiatan menggunakan air adalah air yang bersih. Tentu saja ini juga harus didukung fasilitas terutama di sekolah, dan kualitas untuk air sekolah itu bisa kita cek di Puskesmas Surade, sudah ada toolsnya, alatnya untuk memeriksa kelayakan air, apakah air itu layak untuk dipakai minum dan MCK. Nah, ini pun harus anak-anak semua tularkan ke rumah tangga masing-masing ketika pulang, sedapat mungkin di dalam rumah kita sendiri, di lingkungan kita sendiri, di masjid sekitar rumah kita, fasilitas untuk penggunaan air bersih yang sehat itu dan layak konsumsi itu bisa diperiksa kualitas airnya di Puskesmas Surade. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-9, airnya sudah bersih, jambannya bagaimana? Anak-anakku semua, kalau anak-anak berkesempatan pergi ke kantor desa, kadang-kadang di desa itu ada yang namanya desa ODF. Desa ODF itu adalah desa yang sudah memproklamirkan dirinya bahwa masyarakatnya tidak ada yang buang air besar sembarangan, gitu. Jadi semua rumah tangga yang ada di desa tersebut itu sudah mempunyai jamban, WC-nya ada, dan satu yang utama, spit tank-nya juga ada. Karena ada di beberapa tempat kamar mandinya punya, WC-nya punya, tapi spit tank-nya nggak ada.
Jadi pembuangan limbah manusianya itu adalah ke solokan atau ke sungai. Nah, ini belum PHBS. Nah, sedapat mungkin adik-adik semua, anak-anakku semua di sekolah kita itu jambannya juga harus kita jaga bersama-sama. Airnya bersih, mengalir, WC-nya ada, layak, bersih, dan kemudian speed tank atau tempat pembuangannya itu juga ada. Dan jaraknya minimal 5 meter dari sumur air bersih yang dimiliki oleh sekolah. Ini sangat penting sekali karena kalau seandainya tinja manusia itu yang mayoritas mengandung bakteri, E. coli yang paling berbahaya, atau kolera, itu kalau misalnya mengkontaminasi sungai, di mana sungainya dipakai oleh masyarakat, kemudian mengkontaminasi sumur air minum, itu bisa menyebabkan penyakit diare. Penyakit diare sampai saat ini masih merupakan 10 penyakit terbesar yang mengancam kesehatan kita di Kecamatan Surade. Untuk itu, selain air yang bersih, kembali lagi saya ingatkan anak-anak semua, kita harus terbiasa untuk juga menjaga jamban sekolah kita, rumah kita untuk tetap bersih. Selanjutnya, air bersih, jamban bersih, lingkungan rumah dan halaman sekolah juga dijaga kebersihannya supaya sirkulasi udaranya baik, ya, untuk pernafasan, kemudian lingkungan di sekitarnya juga hijau, banyak pohon-pohonan, sehingga terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dengan baik, tentu saja sangat membantu kesehatan kita. Kemudian selanjutnya, dalam perilaku hidup bersih dan sehat, juga tidak ada salahnya para siswa itu belajar untuk menanam tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga ini nggak terlalu sulit, biasanya seperti menanam kunyit, jahe, kumis kucing, kemudian akar-akaran rimpang yang lain, ya nanti bisa kita bahas di video selanjutnya. Nah, hal-hal seperti ini sangat dibutuhkan sekali dalam kita, misalnya ada nih gangguan kesehatan yang bisa ditangani dengan obat-obatan yang tradisional, obat-obatan herbal. Nah, itu sangat dimungkinkan apabila kita memiliki juga tanaman obat keluarga atau toga. Di Puskesmas Surade untuk kesehatan tradisional ini ada seksi khusus. Nanti kalau seandainya ingin belajar bagaimana menanam tanaman obat keluarga, itu bisa dibimbing oleh petugas dari Puskesmas Surade. Karena sekarang kita harus juga mulai membuka paradigma kita bahwa untuk menjadi sehat itu jangan selalu bergantung kepada hal-hal yang kimiawi, karena banyak efek sampingnya. Kemudian air limbah, tadi kan air bersih, nah sekarang limbah buang air besar dan buang air kecil bisa disimpan di septic tank yang tadi. Tetapi ada juga kadang-kadang limbah cuci tangan, limbah cuci baju, ya, atau dari percobaan kimia di sekolah, itu juga harus ada saluran pembuangan air limbahnya atau SPAL. Nah, ini harus difasilitasi oleh sekolah sehingga tidak bisa tercampur antara air bersih, septic tank, dan juga air limbah. Dan ini juga para siswa harus mempunyai pengetahuan yang sangat baik tentang ini, sehingga mereka selain di sekolah ketika pulang ke rumah juga bisa menjaga lingkungannya apabila ada potensi pembuangan air limbah yang di lingkungan hidupnya yang kira-kira membahayakan. Seperti kemarin di daerah Warnasari itu tiba-tiba air di selokan itu berubah warna, berbusa. Nah, itu kalau siswa kita terbiasa menjadi kader kesehatan, sangat tanggap dengan hal seperti itu, tentu saja bisa membantu kami dari Puskesmas untuk melaporkan dan juga mengatasi bagaimana cara kita menangani pembuangan air limbah supaya tidak tergenang dan juga mencemari. Selanjutnya dari aktivitas hidup bersih dan perilaku hidup bersih dan sehat, tentu saja kita terbiasa untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, untuk ini kalau untuk sekolah barangkali sudah melaksanakan yang namanya pelajaran olahraga atau senam. Nah, ilmu yang Anda dapat di sekolah untuk senam yang ringan-ringan saja sekitar setengah jam dalam satu hari, ini bisa anak-anak semua tularkan
ke keluarga di rumah, terutama untuk lansia, supaya terbiasa untuk bergerak, menggerakkan dan melemaskan otot, sehingga juga meningkatkan imunitas tubuh dan kesehatan, sehingga kita bisa hidup dengan lebih sehat. Selanjutnya adalah pemeriksaan berkala. Dalam 1 tahun itu boleh saja dari pihak sekolah mengajukan kepada pihak puskesmas untuk pemeriksaan siswa. Nanti kita punya posyandu remaja dan juga kita punya seksi di bagian kesehatan sekolah. Itu pemeriksaan kesehatan berupa kesehatan panca indera, kemudian kesehatan tensi, nadi, dan segala macam itu bisa dikoordinasikan dengan pihak puskesmas. Kemudian adik-adik juga di rumah diupayakan anggota keluarga yang ada di rumah juga terbiasa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan minimal 6 bulan sekali untuk mengecek bagaimana kondisi kesehatan, kondisi vital kita seperti tensi, nadi, kemudian detak jantung, suhu tubuh, sehingga kita bisa mencegah apabila ada gejala-gejala penyakit sebelum masuk menjadi penyakit yang sangat parah dan tidak bisa ditangani. Kemudian juga tentu saja di sekolah di SMA 1 Surade sudah ada ruangan kesehatan sekolah. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang membahayakan atau yang emergensi itu bisa langsung dihubungi pihak kesehatan sehingga anak-anakku semua bisa terhindar dari bahaya yang lebih mengancam. Kemudian juga termasuk di dalam perilaku hidup bersih dan sehat adalah tersedianya alat pemadam kebakaran di sekolah dan bagaimana cara untuk menggunakannya itu ada pelatihannya tersendiri. Kemudian juga tentang rambu-rambu peringatan bahaya yang ada di sekolah, itu juga adik-adik harus bisa memahami apa saja arti sinyal-sinyalnya tersebut. Demikian barangkali materi sekilas saya tentang perilaku hidup bersih dan sehat yang umum yang bisa kita lakukan di sekolah. Terakhir, saya ingin berbagi ilmu tentang penyakit yang sekarang sedang menjadi pandemi atau menjadi trending sedunia yang sampai sekarang belum ada obatnya. Tentu saja anak-anakku sekalian sudah mengetahui mengenai virus corona ataupun yang terkenal dengan COVID-19. Kenapa disebut COVID-19? Corona virus disease yang munculnya di akhir tahun 2019. Dulu virus corona apa ada? Ada. Corona itu artinya mahkota. Jadi virus corona itu sejenis virus yang penampakannya kalau dilihat dengan mikroskop ion itu seperti ada mahkota-mahkotanya. Virus corona ini sudah dari zaman dahulu memang ada. Ya, pernah menyebabkan yang namanya penyakit SARS di tahun 2000-an. Kemudian MERS-CoV virus yang biasanya di Timur Tengah untuk jemaah haji. Nah, yang COVID-19 ini adalah virus corona terbaru yang muncul di akhir Desember tahun 2019. Pertama kali memang diketemukannya gejala penyakit akibat virus ini adalah di suatu provinsi yang ada di RRC, di Wuhan. Sehingga disitulah virus itu dianggap pertama kali berasal. Dan ternyata virus itu sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia. Karena ini virus paling baru, jadi belum ada satu negara pun yang siap untuk menangani virus ini. Sampai sekarang semua negara masih berusaha untuk lepas dari cengkraman virus ini, berusaha menemukan vaksin dan obatnya, tetapi belum bisa terbuat karena apa? Virus ini mempunyai kemampuan bermutasi atau berubah sangat cepat. Jadi tidak terkejar, baru dibuat vaksin untuk derivat yang ini, kemudian virusnya sudah bermutasi ke bentuk yang lain. Di Indonesia itu virus corona itu terindikasi terakhir adalah ada 2 tipe. Yang pertama adalah tipe Wuhan. Tipe Wuhan ini adalah virus yang menempelnya di droplet. Droplet itu adalah cairan yang keluar dari saluran pernafasan kita seperti air liur, ludah, ingus barangkali ya dari hidung, kemudian juga dahak yang dikeluarkan dari kerongkongan dan paru-paru.
virus yang tipe Wuhan dia menempel di sana dengan masa inkubasi 1 sampai 14 hari, sehingga kita mengenal yang namanya karantina 14 hari untuk menghindari penularan virus corona di Indonesia. Nah, kebetulan untuk daerah Jawa Barat, daerah Surade, tipe virus kita adalah tipe virus yang Wuhan. Sementara satu tipe lagi adalah tipe virus corona yang ada di daerah Jawa Timur atau Surabaya. Virus yang ini masa inkubasinya lebih lama, 1 bulan. Jadi dari mulai tertular sampai timbul gejala itu 1 bulan. Virusnya lebih ganas dan sangat disayangkan virus ini menyebar di udara. Sehingga kita bisa lihat dalam update kasus terakhir bahwa di Jawa Timur itu sudah sekitar 14 ribuan orang di kota Surabaya itu sudah tertular. Lebih mudah menular dan lebih ganas, sehingga angka kematiannya juga tinggi kalau untuk di Jawa Timur. Nah, berhubung kembali lagi karena virus yang ada di kita itu menempelnya di droplet, untuk itu adik-adik semua harus terbiasa dengan penggunaan masker. Ya, pemakaian masker yang baik adalah dipakai menutupi semua saluran nafas kita, ya, dari mulai hidung sampai ke dagu. Ya, ini harus tertutup rapat. Ya, kalau pemakaiannya begini berarti masih bisa masuk lewat hidung. Ya, kalau pakainya di sini apalagi nggak ada gunanya. Ya, seperti ini dipakai dengan rapat. Kenapa? Kalau misalnya kita batuk, bersin, tentu saja si ludah air liur ingusnya itu akan tertampung di masker sehingga tidak tertular kepada orang lain. Demikian juga kalau misalnya kita memakai dengan baik, ada yang bersin ataupun batuk, otomatis si virus yang terdapat di ludahnya itu tidak akan masuk terhirup oleh kita. Ya, jadi itu pertama kali adalah menggunakan masker dengan baik. Maskernya tidak harus masker yang seperti ini, anak-anakku semua. Ini masker ini hanya untuk medis. Tapi masker yang disarankan adalah kain penutup hidung dan mulut. Boleh menggunakan masker kain, atau kalau tidak ada sama sekali boleh pakai selendang, boleh pakai kerudung, pakai apa, yang penting hidung kita tertutup. Kapan kita menggunakan masker? Setiap kita keluar dari rumah menuju lingkungan luar, terutama lingkungan yang kira-kira banyak kerumunan atau banyak orang, wajib menggunakan masker. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti yang tadi, nomor 1 saya ingatkan, nomor 2 cuci tangan pakai sabun. Ya, bisa saja pada saat ada orang bersin atau batuk, si ludahnya itu menempel pada permukaan. Nah, selama si ludahnya belum kering, takutnya tangan kita menyentuh permukaan tersebut sehingga virusnya menempel di tangan. Ya, tanpa sadar tangan kita itu menyentuh wajah, gosok mata, pegang hidung, ya, pegang mulut, otomatis virus corona tersebut akan masuk ke saluran nafas kita dan kita tertular. Nah, untuk mencegahnya boleh pakai sarung tangan, boleh. Kalau ada sarung tangan karet atau apa boleh, tapi kalau sarung tangan kain harus sering dicuci. Ya, alhamdulillahnya virus corona ini kalau terkena sabun dan air, cuci tangan yang bersih, dia akan pecah, jadi mati. Jadi kalau kita rajin cuci tangan pakai sabun, misalnya kita memegang suatu tempat yang sudah terkontaminasi virus corona, kita cuci tangan pakai sabun, virusnya mati. Ya, jadi aman untuk kita menyentuh hidung dan wajah kita. Ya, tapi kalau misalnya kita tidak cuci tangan, resiko. Jadi pertama pakai masker dengan baik, kedua rajinlah cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Kalau tidak ada sabun, air mengalir, bisa menggunakan hand sanitizer. Ya, hand sanitizer banyak bisa kita jumpai, kita beli di toko-toko, di apotek itu ada. Cara penggunaannya sama seperti kita cuci tangan. Ya, digosokkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, aman untuk menyentuh wajah, 6 langkah. Ya. Kemudian setelah pakai masker, setelah cuci tangan yang rajin atau selalu bawa hand sanitizer, yang ketiga adalah
Kalau tidak perlu-perlu sekali keluar rumah, tidak usah. Kita keluar rumah hanya untuk urusan yang wajib dan penting, untuk pergi sekolah, ke pasar, bekerja, ke masjid, ya. Kalau kira-kira hanya untuk nongkrong-nongkrong di kafe atau jalan-jalan, lebih baik dihindari saja. Kalaupun terpaksa kita harus keluar, hindarilah kerumunan. Selalu jaga jarak atau yang namanya social distancing atau physical distancing. Minimal jaga jaraknya 1 meter satu dengan yang lain. Kenapa? Kita sudah pakai masker, ya, tapi kekuatan bersin atau batuk itu, ludahnya itu sekitar 1 meter. Kalau terlalu dekat-dekat banget, ya orang bersin kan bisa saja virusnya masih bocor, keluar dari kiri, kanan, dari depan, masih nempel di baju kita, di rambut, di segala macam. Tapi kalau seandainya kita jaga jarak, sudah kita pakai masker, dia pakai masker, terus kita jaga jarak, kalaupun dia bersin, ya minimal 60% virusnya itu nggak sampai ke kita. Jadi pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan. Kalau ada orang berkerumun, kita jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Kalau kita terpaksa harus mengantri, sebagai anak sekolah kita harus berani untuk mengucapkan kepada orang yang ada di sekitar kita, pakai masker, jaga jarak. Virusnya sampai sekarang tidak ada obatnya, vaksinnya belum ada, tapi cara menghindarinya kalau menurut kami dari pihak kesehatan adalah cukup mudah sekali untuk dilaksanakan. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga lingkungan sekolah kita supaya tetap bersih, sehat, dan terhindar dari penularan virus ini. Ini sangat penting sekali karena diperkirakan masih dalam 2 tahun ke depan itu kita masih, selama vaksinnya belum ditemukan, kita masih akan terus hidup dengan virus corona ini. Kalau seandainya sudah tertular, apa yang dirasakan? Tentu saja gangguan di daerah pernapasan, ada demam tinggi, ada batuk kering, ya, ada sesak napas. Kalau memang kita merasakan gejala seperti itu, sebaiknya jangan kemana-mana, diam di rumah, telepon RT, RW, dan pihak kesehatan, biar nanti kita yang ke sana. Kemudian hindari juga bepergian lintas zona tanpa pengaman. Surade alhamdulillah kemarin sempat zona merah, sekarang kita sudah zona kuning menuju biru. Nah, untuk itu kita jaga daerah kita supaya tetap sehat, terhindar dari virus dengan cara seperti itu. Cuci tangan pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, kemudian jaga jarak dan physical distancing, tidak keluar rumah kalau tidak ada kegiatan yang wajib dan penting. Mungkin itu saja anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, anak-anakku semua bisa menghubungi saya dan kawan-kawan di Puskesmas Kecamatan Surade. Insya Allah pertanyaan seperti apapun bisa kami jawab dengan baik. Kalaupun misalnya kami tidak jawab sekarang, nanti kami akan bersedia untuk selalu mengupdate ilmu sehingga bisa menjawab semua pertanyaan yang anak-anakku semua kemukakan. Demikianlah anak-anakku semua, semoga apa yang sudah kami berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga sebagai siswa dari SMA Negeri 1 Surade bisa menjadi kader-kader kesehatan yang terbaik, bisa menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungannya. Selamat menikmati pendidikan di era new normal ini. Jangan lupa selalu memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa untuk merangkum setiap materi yang telah disampaikan dan dirangkum dalam buku khusus MPLS Daring 2020 yang nantinya akan dikumpulkan pada hari dan jadwal yang telah ditentukan. Dan pesan dari kami, tetap stay at home, jaga jarak, dan cuci tangan dimanapun Anda berada. Terima kasih.